Pemain timnas Indonesia Justin Hubner mengaku tidak takut jelang melawan Australia pada laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hubner memastikan timnas Indonesia akan berjuang sekuat tenaga di hadapan publik sendiri saat menghadapi Australia. Australia negara kuat, tapi kami tidak takut siapapun. Kami akan berjuang besok dan melakukan persiapan bagus. Dan kami akan melakukan apapun untuk melawan Australia. Kami akan berjuang keras. Lihat besok apa yang terjadi besok, ucap Hubner. Hubner juga memastikan kondisinya siap tempur. Pemain Wolverhampton Wanderers itu menyatakan siap untuk bermain di Stadion JBK. Hubner bisa kembali bermain setelah absen karena sanksi akumulasi kartu. Kehadiran pemain berusia 20 tahun itu jadi tambahan kekuatan untuk meladeni Australia yang lebih difavoritkan. Hubner kemungkinan akan mengisi posisi bek tengah kiri. Saat melawan Arab Saudi, posisi ini ditempati oleh Calvin Verdong yang berposisi asli sebagai bek sayap. Timnas Indonesia dan Australia sama-sama memburu kemenangan pertama di laga nanti. Di laga pertama, tim Garuda sukses menahan imbang Arab Saudi. Sementara Australia justru takluk 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri. Siapa sangka laga timnas Indonesia versus Australia akan ditayangkan di 48 negara di seluruh dunia, mulai dari Asia hingga Eropa. Diketahui timnas Indonesia akan kembali menjalani pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan berhadapan dengan The Socceroos di Stadion SUGBK Senayan Jakarta pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tidak sampai di situ, pertandingan kali ini akan menjadi pertandingan paling bergengsi bagi Jay Ijes dan kawan-kawan. Bagaimana tidak, laga antara timnas Indonesia versus Australia akan disiarkan langsung di 48 negara seluruh dunia. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram resmi PSSI baru-baru ini. Sebelumnya, The Socceroos sempat dikalahkan oleh Bahrain dengan skor 0-1. Tentunya catatan tersebut bisa menjadi bukti jika timnas Indonesia juga masih memiliki peluang untuk menang. Apa respons Ole Romeni dan Kevin Dix jelang laga timnas Indonesia versus Australia? Kedua nama ini santer disebut-sebut akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Awalnya beredar kabar Mace Hilgers dan Eliano Reijnders akan menyaksikan laga timnas Indonesia versus Australia di SUGBK. Namun, faktanya tidak seperti itu. Berhubung kedua nama di atas absen, apakah ada calon pemain timnas Indonesia lain yang hadir di SUGBK pada 10 September 2024? Banyak pencinta sepak bola yang berharap Kevin Dix dan Ole Romeni menyaksikan laga timnas Indonesia versus Australia di SUGBK, sekaligus diperkenalkan ke publik sebagai calon pemain skuad Garuda. Ole Romeni membuat unggahan menarik pada Jumat, 6 September 2024. Ia mengunggah foto tengah membawa banyak koper ke Copenhagen, Denmark. Jika hanya ingin berlibur ke Denmark, Ole Romeni dipercaya takkan membawa banyak koper. Karena itu, banyak yang menilai di media sosial Ole Romeni tengah transit dalam perjalanan ke Indonesia. Disinyalir Ole Romeni menjemput Kevin Dix lebih dulu. Sekadar diketahui, Kevin Dix saat ini berstatus pemain FC Copenhagen. Setelah unggahan Ole Romeni pada Jumat 6 September 2024, dirinya dan Kevin Dix belum lagi memberikan update. Namun, publik sepak bola tanah air harus siap-siap kecewa jika Kevin Dix dan Ole Romeni tidak datang bulan ini. Pengamat sepak bola tanah air Anton Sanjoyo kritik Shin Tae-yong usai timnas Indonesia mengimbangi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Anton Sanjoyo mengakui bahwa performa timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi membuatnya terkejut, khususnya di babak pertama, di mana timnas Indonesia dinilai unggul di semua lini atas tim tuan rumah. Namun hanya sampai di babak pertama, karena kondisi paruh kedua pertandingan sangat berbeda. Hal ini disampaikan langsung Anton Sanjoyo di hadapan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, dalam program Kompas Petang. Selain karena kondisi stamina sudah menurun, satu hal yang paling mengganjal di hati Bung Joy adalah performa pemain pengganti.
Menurutnya, pemain pelapis kualitasnya masih berada sedikit di bawah para starter di laga itu. Hal ini merujuk pada performa Marcelino Ferdinand dan beberapa pemain yang dimasukkan di babak kedua. Bung Joy pun menyentil Shin Tae-yong, sosok yang bertanggung jawab atas naik dan turunnya performa tim Garuda. Baginya, pemain-pemain seperti Marcelino, Hoki, dan Sananta sedang dalam top performa, tetapi progresnya di timnas terbilang lambat. Shin Tae-yong harus bertanggung jawab atas itu, terlepas dari masuknya beberapa pemain diaspora yang langsung tune in dengan tim. Anton Sanjoyo juga mempertanyakan apakah timnas Indonesia akan terus seperti itu ke depannya dengan mengandalkan pemain diaspora. Kabar gembira untuk para supporter timnas Indonesia, dua pemain asal Belanda berdarah Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reinders, tidak lama lagi segera bergabung ke tim Garuda. Setiba di Jakarta pada Jumat 6 September 2024, selain mengikuti perkenalan dan latihan ringan timnas Indonesia, rupanya PSSI telah memulai proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Hal itu diungkap oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Terkini, Mees Hilgers dan Eliano Reinders telah meninggalkan Indonesia untuk kembali ke Belanda. Sementara itu, dalam salah satu komentar di Instagram Kemenpora, Menpora Dito Aryo Tejo mengaku telah menerima surat dari PSSI untuk naturalisasi Mees dan Eliano. Surat PSSI baru masuk barusan, sedang kita siapkan rekomendasi, jawab Menpora Dito. Kemudian setelah adanya surat rekomendasi Kemenpora, proses naturalisasi akan berlanjut ke Kemenkumham. Kemudian ada proses panjang lagi hingga turun surat keputusan Presiden dan keduanya melakukan sumpah sebagai warga negara Indonesia WNI. Meski demikian, manajer timnas Indonesia, Sumarji, berharap proses naturalisasi keduanya bisa dikebut dan keduanya bisa tampil saat Indonesia melawan Bahrain nantinya. Laga timnas Indonesia melawan Bahrain akan berlangsung pada 10 Oktober 2024 saat pasukan Garuda akan bertandang ke Bahrain National Stadium. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes mengaku tak sabar tampil melawan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski belum pernah tampil di JBK, Paes sudah menonton aksi Garuda saat main di Jakarta. Ini membuat Paes tak sabar menjalani laga perdananya di stadion termegah Indonesia ini. Saya berharap banyak pada fans. Jujur, dari beberapa potongan video yang saya lihat, fans sangat luar biasa. Setelah main, ada lagu Tanah Airku. SUGBK sangat luar biasa dan saya tidak sabar untuk segera bermain di sana, mendengarkan chant dari para fans, ujar Maarten Paes. Untuk pertandingan melawan Australia, Paes mengaku tak terkendala dengan cuaca. Pemain FC Dallas ini malah menyebut suhu udara di Arab jauh lebih panas dari Jakarta. Dalam debutnya bersama timnas Indonesia, Paes membuat sejumlah penyelamatan saat melawan Arab Saudi. Salah satu peran kuncinya adalah menepis penalti kapten Arab Saudi.